Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Diri Hidayah dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan bahasa pemrograman C++. Sejarah perkembangan bahasa C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C, dikembangkan di Bong Labs, Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu diturunkan dari bahasa sebelumnya, yaitu B. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI (American National Standard Institute), bahasa pemrograman C menjadi versi dominan. Meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded, Bjarne Stroustrup pada Bell pertama kali mengembangkan C++ pada awal 1980-an. Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun efisien dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah (low-level coding). Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru seperti kelas dengan sifat-sifatnya seperti inheritances dan overloading. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek (Object-Oriented Programming). Evolusi bahasa C++. Yang pertama dirilis oleh AT&T Laboratories dinamakan Cron. C++ versi kuno ini hanya berupa kompiler yang menerjemahkan C++ menjadi bahasa C. Kedua, Borland International Inc. mengembangkan kompiler C++ menjadi sebuah kompiler yang mampu mengubah C++ langsung menjadi bahasa mesin assembly. Ketiga, C bisa disebut bahasa pemrograman tingkat menengah (middle level programming language), yang artinya yaitu kemampuan mengakses fungsi-fungsi dan perintah-perintah dasar bahasa mesin atau hardware. Machinist Basic Instruction Set. Konsep dasar C. Fungsi. Sebuah program minimal mengandung sebuah fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang secara keseluruhan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas khusus. Fungsi main. Tanda buka kurung di awal fungsi menyatakan awal tubuh fungsi dan juga sebagai awal program dijalankan, sedangkan tanda tutup kurung di akhir fungsi merupakan akhir bagian isi fungsi dan sekaligus adalah akhir dari eksekusi program. Fungsi print merupakan fungsi yang umum dipakai untuk menampilkan suatu keluaran pada layar peraga. String control dapat berupa satu atau sejumlah karakter yang ditampilkan ataupun berupa penentu format yang mengatur penampilan dari argumen yang terletak pada daftar argumen. Contohnya, persentase D sama dengan menampilkan bilangan bulat atau integer. Yang kedua, persentase F menampilkan bilangan pecahan. Yang ketiga, persentase C yang menampilkan sebuah karakter. Yang keempat, persentase S penampilan sebuah string. Preprocessor atau include merupakan salah satu jenis pengarahan preprocessor yang dipakai untuk membaca file yang dinamakan file judul (header file). File judul yaitu file yang diantaranya berisi deklarasi fungsi dan definisi konstanta.
mempunyai ciri yaitu nama filenya diakhiri dengan ekstensi. Misalnya, Studio H untuk C atau Instrumen H untuk C++. Kerangka program dev C++ bisa dilihat dari gambar seperti di bawah ini. Aturan pembuatan program C. Yang pertama, penanaman file mengikuti kaidah penanaman DOS 8 karakter, nama tambah max 3 exception. Yang kedua, keyword harus ditulis dalam huruf kecil. Yang ketiga, penulisan program bersifat case sensitif. Yang keempat, setiap pernyataan atau statement atau ekspresi harus diakhiri dengan titik koma. Yang kelima, program yang baik harus bersifat efisien waktu dan penggunaan memori komputer. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.